Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa di mata kuliah Pendidikan IPS SD. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai materi tentang dimensi dan struktur pendidikan IPS. Dimensi dan struktur pendidikan IPS yang pertama yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, kemudian dimensi tindakan. Dalam dimensi pengetahuan, setiap orang itu memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Dan secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup ada fakta. Nah, fakta itu merupakan data yang spesifik tentang peristiwa atau objek, orang dan hal-hal yang terjadi atau sebuah peristiwa. Nah, dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa itu dapat mengenal berbagai jenis fakta, ya, khususnya yang terkait dengan kehidupannya. Jadi pada dasarnya itu fakta yang disajikan untuk para siswa hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Nah, secara umum fakta untuk siswa SD itu misalnya ya berupa peristiwa, objek, dan hal-hal yang bersifat konkret. Nah, jadi oleh karena itu guru perlu mengupayakan agar fakta disesuaikan dengan karakteristik siswa masing-masing atau kelas masing-masing. Kemudian konsep. Nah, konsep itu merupakan kata-kata atau frase yang mengelompok atau berkategori dan memberi arti terhadap kelompok pada yang berkaitan. Nah, konsep itu merujuk pada suatu hal atau unsur kolektif yang dapat diberi label. Nah, namun konsep akan selalu direvisi disesuaikan dengan konsep menurut disiplin-disiplin ilmu sosial. Nah, misalnya dalam ilmu politik, pengambilan keputusan, otoritas, kekuasaan, negara, konflik, keadilan, HAM, dan tanggung jawab. Nah, semua itu termasuk dalam konsep-konsep ilmu politik. Misalnya kemudian yang termasuk dalam konsep ilmu sosiologi, misalnya masyarakat, sosialisasi, peran, status, dan stratifikasi sosial, norma dan sanksi. Nah, itu kalau misalnya dalam konsep ilmu ekonomi ada produksi, distribusi, pembagian kerja, konsumsi. Kemudian generalisasi. Jadi generalisasi itu merupakan suatu pernyataan dari dua atau lebih konsep yang saling terkait. Jadi generalisasi itu memiliki tingkat kompleksitas isi, ya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, ini tadi. Jadi sejarah itu ada konsepnya itu ada tradisi, ada perubahan, kontinuitas, konflik, dan sebagainya. Sedangkan psikologi, ya, konsepnya itu ada perilaku, kerja kelompok, hubungan antar kelompok. Kemudian ada geografi, konsepnya itu lokasi, pola ruang, jarak, wilayah, distribusi, lingkungan, dan sebagainya. Ya, sampai kepada ekonomi yang termasuk konsep ilmu ekonomi itu ya ada produksi, distribusi, pembagian kerja. Yang kedua itu adalah dimensi keterampilan. Nah, kecakapan mengelola dan menyerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi ya secara cerdas di dalam masyarakat yang demokratis. Nah, oleh karena itu salah satu uraian sejumlah keterampilan yang diperlukan
sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama keterampilan meneliti. Nah, jadi keterampilan meneliti ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Ya, secara umum penelitian mencakup sejumlah aktivitas. Ya, jadi dalam keterampilan meneliti itu hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ya misalnya mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu yang ingin diteliti, mengumpulkan data dan mengolah data tersebut, kemudian menafsirkan data, menganalisis data, menilai bukti yang ditemukan, kemudian menyimpulkan. Nah, kemudian yang kedua, keterampilan berpikir. Jadi sejumlah keterampilan berpikir banyak berkontribusi jadi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Jadi untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di kelas. Beberapa keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa itu ya, misalnya yang pertama kita mengkaji dan menilai data secara kritis, kemudian belajar untuk merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat, memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa, kemudian mengajukan pendapat dan perspektif yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan partisipasi sosial. Nah, dalam belajar IPS itu siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan masyarakat begitu banyak orang menggantungkan diri melalui kelompok. Nah, beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru ya meliputi misalnya yang mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Kemudian menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Kemudian harus belajar menerima kritik dan saran, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya itu keterampilan komunikasi. Nah, pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang sangat penting dari pendekatan pembelajaran IPS. Jadi khususnya dalam inquiry sosial. Jadi setiap siswa itu perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Walaupun bahasa tulis dan lisan telah menjadi alat berkomunikasi yang paling biasa, namun sebagai seorang guru itu hendaknya selalu mendorong para siswa untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk seperti dalam film, drama, seni, pertunjukan, atau foto, bahkan dalam bentuk peta. Jadi para siswa itu hendaknya dimotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Nah, itu ya. Lanjut ke yang ketiga itu dimensi nilai dan sikap. Nah, jadi pada hakikatnya itu nilai merupakan sesuatu yang berharga. Jadi nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir atau bertindak. Jadi umumnya nilai itu dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan misalnya, kelompok masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu dengan yang lain. Nah, agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural. Jadi nilai substantif ini adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar. Nah, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata, tetapi orang yang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda
sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Jadi dalam mempelajari nilai substantif ini, para siswa itu perlu memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memindahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Ya, dengan kata lain bahwa siswa itu perlu mengetahui ada keragaman nilai dalam masyarakat. Nah, dan mereka perlu mengetahui isi nilai dan implikasi dari nilai-nilai tersebut. Nah, manfaat lain dari belajar nilai substantif ini adalah ya siswa akan menyatakan bahwa dirinya memiliki nilai tertentu. Jadi tugas kita sebagai guru pendidik di sekolah itu harus menjelaskan bahwa siswa membawa nilai yang beragam ke kelas sesuai dengan latar keluarga, sesuai dengan agama, sesuai dengan budaya. Nah, selain itu guru perlu menyadari bahwa nilai yang dianut itu tidak semuanya berlaku secara universal atau secara umum. Nah, jadi program pembelajaran IPS itu hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan, merefleksi dan mengartikulasikan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian yang kedua ini adalah nilai prosedural. Nah, nilai prosedural ini yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lainnya nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, ya, menghormati kebenaran dan menghargai orang lain. Nah, nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis, ya, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama, dan menghormati pribadi orang lain. Ya, jadi apabila kelas IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi siswa secara efektif, ya, dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Jadi maka siswa itu perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, pembelajaran yang mengaitkan pendidikan nilai ini ya secara implisit atau implisit hendaknya telah ada dalam langkah-langkah atau proses pembelajaran, ya, dan tidaklah menjadi bagian dari konten tersendiri. Nah, itu. Kemudian nilai dimensi tindakan. Nah, tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang penting. Nah, karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Nah, sehingga mereka pula dapat belajar secara konkret dan praktis. Nah, dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya. Jadi para siswa belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Nah, dimensi tindakan sosial itu dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan di kelas kurikulum IPS. Nah, dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS itu meliputi 3 model aktivitas. Ya. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas. Nah, seperti cara berorganisasi atau cara bekerja sama bagaimana. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Kemudian pengambilan keputusan itu dapat menjadi bagian kegiatan kelas. Ya, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan model pembelajaran inquiry. Ya, pembelajaran inquiry itu kan penekanannya terhadap pemecahan permasalahan atau sebuah kasus. Nah, itu ya, dimensi tindakan dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Nah, kemudian dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS itu meliputi 3 model. Saya katakan tadi itu ya, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah, seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Ini berkomunikasi dengan anggota masyarakat, kemudian pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, terutama pada saat kegiatan inquiry. Ya. Nah, kemudian struktur IPS. Nah, model pembelajaran alternatif untuk ilmu-ilmu sosial
telah banyak diperkenalkan dengan aneka ragam istilah, misalnya problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Ya, model pembelajaran tersebut lebih banyak menekankan pada upaya membelajarkan siswa secara aktif. Jadi problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pembelajaran inquiry itu ketika itu yang kita terapkan, maka peserta didik itu akan secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, model ilmu pengetahuan. Nah, model struktur ilmu pengetahuan. Jadi model struktur ilmu pengetahuan itu terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Jadi ada atribut. Nah, ada kelas, simpul, konsep, generalisasi. Jadi atribut itu merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda yang bersifat atau ide yang dapat dibedakan. Jadi atribut itu misalnya ya ciri-ciri yang dapat dianggap sama atau serupa atau berbeda. Jadi atribut dapat didasarkan pada fakta berupa informasi yang kurang konkret yang dapat diverifikasi dari laporan orang lain atau hasil pengamatan langsung seseorang. Nah, apakah informasi itu akurat? Dapat dibuktikan dengan cara memeriksa kebenaran laporan atau dengan meneliti, mendengarkan, menyentuh atau merasakan. Jadi laporan lisan itu gambar dan data dapat digunakan untuk mengkomunikasikan atribut-atribut. Nah, atribut dapat diketahui menurut tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Nah, beberapa atribut dapat dengan mudah dinyatakan, sedangkan yang lainnya mungkin dapat dipahami dan digunakan, namun tidak mudah diungkapkan. Kemudian ini yang kedua itu kelas. Nah, kelas itu pengelompokan kategori benda-benda, jadi peristiwa atau pemikiran. Jadi setiap kelas itu meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda atau tidak ada kaitannya. Jadi pengkelasan berdasarkan pada satu atau atribut tertentu, tidak pada semua atribut. Kemudian ya misalnya pengkelasan merupakan suatu hal yang bisa dan banyak kegunaannya. Nah, semua orang yang kita ketahui kita tempatkan dalam ragam kelas. Misalnya seperti laki-laki satu kelas, kemudian perempuan itu kelas lain, kaya, miskin, bersahabat, bermusuhan. Itu jadi benda-benda hidup dapat dikelompokkan sebagai misalnya tanaman satu kelas, lain kelasnya itu hewan, lain juga kelasnya, seperti itu. Jadi kelompok misalnya buku-buku dapat dibagi menurut jenisnya seperti fiksi, non fiksi, bersamul tebal, bersamul tipis. Nah, itu seperti itu. Kemudian simbol ya. Setiap kelas itu dapat dirujuk dengan suatu simbol, yaitu simbol menunjukkan kelas. Jadi simbol itu dapat berupa kata-kata. Simbol itu sebagai tanda, bisa sebagai nomor angka atau yang lainnya. Jadi adapun cara simbol merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian konsep. Jadi konsep itu merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak atau bersifat konkret. Sedangkan generalisasi ini merupakan penekanan suatu hubungan yang terjadi antara atau antar kelas atau kelompok. Jadi pengertian yang dimaksud dalam generalisasi ini dapat disebut sebagai preposisi atau hipotesis atau kesimpulan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.